Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di Pelita Hati. Hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama datang menemui Tuhan. Kita hari ini mau take time sama-sama dengan Tuhan. Ada satu pujian Bapak Ibu sekalian jemaat yang terkasih yang mengatakan bahwa Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami bisa menikmati waktu hari ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh terus pelihara kami. Dan kalau saat ini kami rindu untuk menikmati sejenak waktu kami bersama dengan Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami, membuka hati dan pikiran kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kerinduan Tuhan, yang ingin Tuhan nyatakan buat setiap kami melalui Pelita Hati pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya hari ini tentu kita sangat familiar dengan yang namanya di rumah aja gitu ya. Ada banyak hashtag hari ini bicara soal di rumah aja. Nah tentunya ada banyak dampak Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan ketika kita di rumah aja. Atau sekalipun kita bekerja di kantor, tapi saya percaya pasti minimal kita punya cukup banyak waktu yang kita habiskan di rumah gitu ya. Karena kita dilarang keluar ke mall kan nggak boleh kan, ke TP nggak boleh, nonton nggak boleh. Apalagi keliling-keliling kan ke taman-taman Bungkul lah, taman apa kan nggak boleh ya. Jadi pasti cukup banyak waktu ketika kita di rumah aja. Nah, ada banyak efek, ada banyak dampaknya. Nah Wuhan sendiri seperti yang kita tahu dia adalah negara pertama yang terkena pandemi COVID ini. Dia punya satu dampak yang cukup ironis Bapak Ibu sekalian. Beberapa artikel berita menginfokan bahwa angka perceraian di Wuhan meningkat ketika pandemi COVID ini mereda. Jadi angka perceraian di Wuhan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah pandemi COVID ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata mereka mulai merasa bahwa mereka tidak cocok satu sama lain ketika mereka di rumah aja Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di rumah aja mereka merasa nggak cocok, sering berantem, berselisih paham sehingga akhirnya mereka merasa kurang cocok. Mereka ketika berinteraksi di rumah merasa syok gitu ya, agak sedikit syok mungkin. Kenapa pasangan kayak begini gitu. Nah bisa jadi dampak yang sama juga kita alami. Mungkin ada yang mulai merasa chaos di rumah, ada yang mulai stres, ada banyak sekali mungkin selisih pendapat dengan orang-orang rumah, atau mungkin berantem, dimarahin mungkin sama orang tua, malas lah ini itu, tidur aja apapun itu. Mungkin itu bikin kita lumayan stres begitu. Atau
tugas kuliah dan kantor yang juga bertumpuk, tapi kita harus nyambi kerja di rumah gitu kan. Ada banyak hal yang mungkin bikin kita jadi nggak mood gitu. Tapi mungkin di satu sisi ada juga efek lain, ketika kita di rumah aja kita makin lengket sama pasangan kita. Kita makin saling ngerti, kita makin saling memahami, bisa tahu oh dia ternyata nih lagi ABCDE nih ketika di rumah, oh berarti saya harus ngapain nih yang lain gitu. Makin ngerti, makin sayang gitu ya. Terus ada juga mungkin dampak yang lain, ini yang paling menarik nih. Apa perasaannya di rumah aja? Ya B aja lah gitu ya, biasa aja. Ini memang dia mungkin terlalu plekma gitu ya, B aja gitu, biasa aja. Ada juga yang mulai bosan. Aduh bosan aku lah. Gitu ya, karena ya harus ketemu dengan tembok yang sama, orang yang sama setiap hari, bahkan jamnya lebih panjang lagi karena di rumah aja. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat bilang begini di Roma 8 ayat 28. Dia mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagian ini Paulus tulis dalam satu ajakan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam pasal 8 sebelumnya mengatakan bahwa di situ Paulus lagi mengajak jemaat Roma untuk hidup dalam roh. Nah, itu bukan perkara gampang Bapak Ibu sekalian, kita tahu karena kita masih hidup dalam daging juga gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin masih jadi keinginan daging yang lebih menguasai kehidupan kita. Nah, itu pun jadi perjuangan jemaat Roma waktu itu. Pasti akan sangat menderita. Belum lagi kalau mereka harus melawan pemerintah Romawi yang mungkin saja akan menganiaya mereka karena iman mereka. Nah, di situ Allah menyatakan pengharapannya dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Bapak Ibu akan menemukan ada banyak sekali harapan yang Tuhan kasih. Salah satunya dalam ayat 28 bicara soal harapan sebagai umat pilihan Allah serta janji-janjinya. Jadi kalau di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, turut bekerja di sini bukan berarti Allah ikut kerja sama-sama dengan manusia. Jadi kayak mereka bekerja sama, manusia kerja sama-sama Allah. Enggak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini ketika dikatakan Allah turut bekerja, maka di sini menyatakan bahwa Allah secara berdaulat bekerja mengerjakan segala sesuatu. Allah bekerja di dalam dan melalui segala hal. Dia bisa pakai banyak hal untuk menyatakan pekerjaannya Dia. Entah itu lewat kekecewaan, entah itu lewat kesulitan, entah itu lewat sukacita, bahkan lewat orang berdosa sekalipun. Ingat Paulus, dia seorang yang telah menganiaya jemaat Tuhan. Tuhan bisa pakai dia untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Jadi segala sesuatu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaannya. Jadi dia mampu dengan anugerahnya menyatakan pekerjaannya buat kita. Yang pasti pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Kan dikatakannya di ayat 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya, jadi Tuhan bekerja melalui segala sesuatu. Dia berdaulat mengerjakan segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kebaikan di sini Bapak Ibu perlu perhatikan juga bahwa kebaikan di sini bukan kebaikan versi saya, tapi kebaikan versi Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kalau Bapak Ibu lihat dalam pasal 5 ayat 3 dan 4, Bapak Ibu akan menemukan ada satu ajaran Paulus yang mengatakan begini. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi memang akan ada kesengsaraan, tapi hal itu dipandang baik sama Tuhan. Kenapa? Itu baik, karena itu menghasilkan tahan uji, yang juga menghasilkan dan menimbulkan pengharapan. Jadi di situ ada satu hal baik yang Tuhan ingin kerjakan, yaitu apa? Yaitu memperteguh dan memperkuat iman kita. Jadi dalam hal-hal yang buruk Tuhan bisa pakai untuk menyatakan pekerjaannya yang baik, versinya Tuhan, bukan versinya kita. Mungkin hal baik yang diperoleh memang tidak sesuai ekspektasi, tapi percayalah itu yang paling baik menurut Tuhan buat anak-anaknya. Nah, makanya kenapa di situ dibilang Bapak Ibu sekalian, masih dibilang ya, ada kalimat selanjutnya belum berhenti ayat itu. Ayat itu bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti apa? Kalimat ini ingin menyatakan bahwa
pekerjaan baik ini dinyatakan buat mereka yang mengasihi Dia. Ketika mereka mengasihi Allah, mereka dipanggil menjadi anak-anak Allah di kalimat selanjutnya. Yang mengasihi Dia yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang mengasihi Allah, yang dipanggil Allah menjadi anak-anaknya, itu benar-benar mereka yang hatinya rindu untuk serupa dengan Kristus. Sehingga mereka bisa mencoba memahami dan peka mengerti bahwa iya, ada hal baik yang Tuhan kerjakan versinya Tuhan. Tidak akan membantah dan bilang, loh nggak mungkin, harusnya kan hal yang baik itu A, B, C, D, E. Tapi ketika dia rindu, punya hati yang mengasihi dan ingin serupa Kristus, harusnya dia bisa melihat dan peka dengan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan lagi kerjakan dalam setiap hal. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini ada banyak hal yang tadi sudah sama-sama kita bahas sebelumnya. Ada banyak hal yang mungkin terjadi di rumah ketika kita di rumah aja gitu ya. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan lagi mengerjakan sesuatu yang baik ketika kita di rumah aja. Dengan kondisi apapun, dengan keadaan apapun, mari melihat bahwa iya ya, Tuhan kira-kira lagi mau kerjain apa nih buat saya. Hal baik apa yang Tuhan mau nyatakan buat saya. Mungkin yang bosan, mungkin memang Tuhan lagi buat kita bosan gitu ya. Saya percaya bahwa ketika ada rasa bosan, maka itu pun adalah perasaan yang Tuhan kasih. Supaya kita bisa, iya ya, saya mesti do something nih. Saya mesti do something apa yang bisa jadi berkat ya. Saya bisa do something apa yang bisa jadi berkat buat saya, buat orang lain. Sehingga saya nggak bosan. Buat yang mungkin mulai chaos kondisi rumahnya, mungkin di situ Tuhan mau kita sama-sama belajar bahwa iya, saya mungkin harus lebih sabar. Harus lebih kontrol emosi, harus lebih mengerti orang lain, orang-orang dalam rumah. Itu hal baik yang Tuhan mau ajarkan. Atau buat mereka yang mungkin lagi deket, makin bertumbuh, makin lengket gitu ya sama pasangan, sama anak-anak, sama saudara yang lain. Mari bersyukur dan melihat bahwa iya, Allah sedang menyatakan satu hal yang baik. Saya merasakan sukacita dan harusnya sukacita itu bisa saya bagi ke orang lain. Nah, bukankah itu ada satu hal yang baik yang akhirnya kembali untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan? Karena itu biarlah renungan pada hari ini boleh menolong setiap kita Bapak Ibu sekalian untuk terus melihat dengan mata iman kita bahwa Allah sedang bekerja melalui segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi hari ini, ada keadaan apapun yang Bapak Ibu alami, mari terus percaya bahwa Allah sedang bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri renungan pada hari ini, mari bersama-sama kita menyatakan sebuah lagu, menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan satu keyakinan kita bahwa kita tahu ada Tuhan, Bapa kita yang memelihara kita. Sebuah pujian, sebuah lagu, ku tahu Bapa peliharaku. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu ini. Baik bagiku lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya dan mengamini bahwa kami punya Bapa yang selalu memelihara kami. Biarlah Tuhan yang terus memantapkan langkah perjalanan kami ke depan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami terus mengingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu, segala kondisi untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Ajar kami untuk terus mengasihi Tuhan dan percaya, bahkan taat
mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Makasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dadah Bapak Ibu.